Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum nonton video ini, mari kita subscribe, like, and nyalain tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Diana Effendi, mahasiswi pendidikan fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan perkembangan alat peraga mengenai fluida. Kenapa saya pilih materi ini? Karena materi ini memiliki beberapa konsep dan juga beberapa percobaan. Misalnya, perbedaan massa jenis cairan, hukum Archimedes, hukum Pascal, viskositas, kapilaritas, tekanan hidrostatis, dan tegangan permukaan. Dari 7 percobaan tersebut, dikembangkanlah suatu alat, yaitu 7-in-1. Mana 7-in-1 ini adalah alat peraga yang mencakup semua materi yang ada di fluida. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alat peraga terlebih dahulu. Alat peraga adalah media pengajaran yang membawakan ciri-ciri konsep yang akan dipelajari, serta dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsepnya. Baik, langsung saja pada slide pertama. Dalam jurnal Pengembangan Kotak Fluida Statis atau Konflusa sebagai media pembelajaran fluida statis oleh Muhammad Ansori, Abdurrahman, dan Wayan Suwana. Kotak fluida statis ini merupakan seperangkat alat peraga fluida statis yang meliputi beberapa materi, misalnya hukum Pascal, kapilaritas, hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan bejana berhubungan. Adapun kelebihannya, yang pertama, mudah dibawa, yang kedua, mampu meningkatkan peserta didik dalam meningkatkan konsep pemahaman, yang ketiga, sederhana, serta dapat menggunakan barang-barang di sekitar. Dan kekurangannya yaitu alat ini hanya mampu menempatkan barang-barang yang relatif kecil. Dan jurnal Pengembangan alat peraga 6-in-1 pada materi fluida statis untuk siswa SMA oleh Iik Nurul Hasanah. Nah, 6-in-1 ini merupakan alat peraga fluida statis yang terdiri dari komponen yang dapat digunakan untuk ke-6 percobaan fluida statis. Di antaranya yaitu hukum Pascal, tekanan hidrostatis, kapilaritas, tegangan permukaan, hukum Archimedes, dan viskositas. Adapun untuk kelebihannya, yang pertama, alat peraga 6-in-1 ini mampu digunakan untuk ke-6 materi fluida statis. Dan yang kedua, mampu untuk membantu memperjelas masalah serta memindahkan suatu pikiran ke dalam situasi nyata. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, penyimpanan dan perawatan alat peraga yang kurang baik sehingga tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua, perlunya pengawasan karena apabila suatu komponen tidak terpasang, maka dapat mengganggu pelaksanaan eksperimennya. Dan jurnal Pengembangan alat peraga kit hidrostatis untuk meningkatkan pemahaman konsep tekanan zat cair pada siswa SMP oleh Malia Asih dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya alat peraga 7-in-1. Alat peraga 7-in-1 ini terdahulu dinilai terlalu besar ukurannya sehingga menyulitkan guru untuk menggunakannya. Kemudian 7-in-1 ini pun dikembangkan secara efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Nah, kelebihan alat peraga ini adalah mampu mencakup semua materi fluida. Yang kedua, alat peraga ini mampu memberi solusi kebutuhan dalam praktikum fluida. Adapun kekurangannya, ukuran alat peraga ini terlalu besar sehingga cukup sulit dalam menggunakannya. Yang kedua, menggunakan banyak alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Dalam jurnal Pengaruh alat peraga 7-in-1 terhadap hasil belajar siswa pada materi fluida statis oleh Ria Elsa Fitri. Alat peraga 7-in-1 ini merupakan alat peraga fluida statis yang dapat digunakan untuk 7 percobaan dalam materi fluida statis. Percobaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga 7-in-1 ini diantaranya adalah viskositas, tegangan permukaan, kapilaritas, hukum Archimedes, hukum Pascal, tekanan hidrostatis,
Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk semua materi fluida. Yang kedua, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, alat peraga dibuat dengan kokoh pada setiap komponen. Kekurangannya adalah kekurangan komponen pada saat hukum Pascal sehingga terjadi kebocoran pada saat digunakan. Dalam jurnal Pengembangan Alat Peraga 7-in-1 pada materi fluidostatis untuk siswa SMA oleh Iik Nurul Hasanah. Peraga ini terbuat dari akrilik dengan penyambung pipa PVC dan kayu sebagai kaki penyangga. Kemudian, alat peraga 7-in-1 ini dikembangkan dan dibuat lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama, alat peraga tersebut lebih efektif dan praktis. Yang kedua, dapat dibongkar pasang agar memudahkan penyimpanannya. Yang ketiga, ukurannya lebih kecil dibanding alat peraga 6-in-1. Adapun kelemahannya yaitu alat ini belum memiliki tempat penyimpanan sehingga kurang dalam hal perawatan. Selanjutnya, menurut saya, pengembangan yang tepat adalah dengan membuat tempat penyimpanan terhadap alat peraga tersebut. Karena jika didiamkan terus-menerus dengan kondisi seperti itu, maka akan menyebabkan kerusakan pada alat tersebut dan tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.